Apa Ustaz? Ada apa tidak Ustaz ulama-ulama zaman sekarang, zaman modern yang zuhud Pak Ustaz? Ini tidak bisa. Adakah ulama yang zuhud di zaman sekarang? Apa ada ulama yang zuhud Pak Ustaz? Zaman sekarang. Yang satu ini Pak Ustaz, tukar uang money changer jadi valuta asing itu Pak Ustaz. Haram apa halal itu? Valuta asing tukarkan uang Indonesia. Iya. Maskur, syukron katsiran. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada nggak sih ulama yang zuhud di zaman sekarang? Ya kalau bicara ada atau tidak, insya Allah ada. Cuman nunjuk salah satu kita nggak tahu. Sebab zuhud itu amalan batin. Nyun sewu Pak, antarane ulama sing sugih karo ulama sing kiri, sing luwih zuhud sing pundi Pak? Hah? Nggak tahu. Bisa nggak orang itu zuhud sementara dia kaya? Bisa? Bisa. Apakah zuhud itu harus berpura-pura jadi miskin sehingga jadi sumaker ya? Tahu sumaker? Sugih macak kiri. Kayak sugih loh, tapi macak kiri. Apakah seperti itu zuhud? Bukan. Zuhud bukan penampilan fisik. Zuhud bukan kesederhanaan dari sisi kendaraan, kesederhanaan dari sisi pakaian, dari sisi maksudnya dia kelihatan miskin, tidak. Tapi zuhud itu amal batin. Hatinya selalu diwarnai, pertama dia selalu berusaha untuk mencari yang berpahala. Dan dalam aktivitas fisik bisa jadi dia mengambil yang halal dan yang mubah. Tapi tidak ada sifat zuhud yang kedua, tidak merasa bangga dengan harta yang dia punya. Makin banyak harta bagi dia biasa saja, semakin sedikit harta bagi dia juga biasa saja. Itulah orang zuhud. Makanya kita tidak bisa menilai. Coba Bapak bisa melihat ke arah sana Pak. Baik. Kira-kira wajah mana yang zuhud Pak? Hah? Ini nyawang wajah-wajah kayak gini tak golek sing zuhud ki sing bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak tahu. Maka tidak perlulah kita menilai orang lain. Oh ini bertakwa dan seterusnya. Cukup nilai dohirnya saja. Nek ngomong bener sebut bener, nek ngomong salah kita sebut salah. Kelakuan bener kita nilai bener, kelakuan salah kita nilai salah. Itu prinsip. Sehingga tidak perlu sibuk dengan masalah penilaian orang lain. Wallahu a'lam. Hal yang keliru kalau ada orang punya anggapan ulama yang miskin lebih zuhud daripada ulama kaya, itu keliru. Para masyayikh yang kita kenal dan bahkan kita sering jadikan rujukan, ya tentu saja mereka orang-orang yang dilayani oleh negara. Seperti misalnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh bin Baz pernah menjadi menteri agama bahkan. Lalu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh jadi menteri agama, dan beberapa masyayikh yang lainnya. Nah, di saat posisi mereka kaya seperti itu, mereka zuhud gak? Kita tidak bisa menilai dengan pasti. Cuman dilihat dari zahirnya mereka ini orang-orang yang baik. Dari sisi agama mereka sangat menjaga. Nah, perjuangan kita adalah pastikan bahwa harta yang kita punya halal dan mubah. Jangan sampai ada unsur yang terlarang. Baik, yang kedua tadi apa Pak? Money changer. Nah, tukar valuta asing itu boleh nggak Pak? Jawabannya boleh, asal tunai. Asal tunai. Jadi misalnya Bapak mau beli real, ya jelas jumlahnya lain, seperti emas sama perak, jumlahnya lain. Boleh? Boleh. 1 gram emas, setengah kilogram perak, seimbang, silahkan. Yang satu cuma 1 gram, yang satu setengah kilo, boleh. Perbedaan jumlah itu karena perbedaan nilai mata uang. Sehingga antara dolar sama rupiah, mau nggak Pak? Sama dikasih tuker 1 dolar ditukar 1 rupiah. 1 dolar dengan 1 rupiah mau? Nggak mau? 1 rupiah itu mahal Pak. 1 rupiah itu 20.000 sekarang. 1 rupiah loh ya. Berarti lebih dhuwur pundi? 1 dolar sama 1 rupiah? Lebih dhuwur 1 rupiah. Uang langka 1 rupiah itu. Bapak mau cari di mana? Carikan 1 rupiah.
Uang 1 rupiah ada? Susah ya? Susah. Nah sekarang kan modelnya kayak gitu, tren ngasih mahar 2025, duit 2000 plus duit 25 rupiah. Golek duit 25 rupiah ya rada angel, apalagi yang 1 rupiah. Makanya jangan remehkan rupiah. Masya Allah. Pencekap? Satu lagi. Yang nambahi satu lagi sinten? Pribadi. Terkait dengan hutang, Ustaz. Biasanya kalau terkait dengan hutang itu kan biasanya ada orang yang ingin menerima haknya atau menanggung hutang dengan cara memaksa. Contoh, ini motor ya wis motornya baik. Nah seperti itu adab yang seperti itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau ada orang yang nagih hutang tapi sedikit memaksa, datang ke rumahnya, ayo bayar hutang. Aku urung di duit deh. Nah aku yang duitnya apa? Dideloki sepeda motor, ono mobil, jiko sepeda motornya. Boleh nggak kayak gitu? Jika orang ini memang sengaja menunda-nunda, padahal sebenarnya yang bersangkutan mampu nyicil tapi sengaja tidak dicicil, praktek seperti ini boleh. Karena dia telah berbuat dolim sehingga boleh menjadikan sepeda motornya sebagai jaminan. Iki nek rapok lunasi utangmu, jaminannya arep tak dol. Itu boleh. Yang kedua, apabila utangnya masih longgar, belum deadline, atau orangnya bukan tipe orang yang suka ngilang, cuman dia nggak mampu untuk bayar utang. Nah kalau dia nggak mampu untuk bayar utang, maka kewajiban bagi orang yang tidak mampu, atau kewajiban bagi yang memberi utang adalah memberi waktu tunda. Yang kata Allah dalam Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah, kau harus memberikan waktu tunda sampai mudah baginya dalam melunasi utang. Wallahu a'lam. Saya sudah masuk pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan dari salah satu jemaah, apabila terjadi pengulangan akad nikah karena akad nikah, apakah ada masa iddah untuk melakukan pengulangan akad tersebut? Apabila terjadi pengulangan akad nikah karena akad nikahnya batal ya, sebab rukunnya tidak terpenuhi. Akad nikah yang pertama rukunnya apa yang tidak terpenuhi? Ada nggak di sini? Nggak disebutkan. Wallahu alam. Apabila akad nikah itu batal, maka konsekuensinya tidak berlaku, sehingga si lelaki bukan suami, si perempuan bukan istri. Lalu apakah harus bercerai kalau nikahnya batal? Harus cerai atau tidak? Harus cerai atau tidak? Kenapa tidak? Karena belum nikah. Sebab yang namanya cerai itu turunan akad nikah. Sehingga nggak perlu cerai. Duh, berarti balik lagi dong kita, Ustadz. Bukan. Terus apa yang kita lakukan? Pisah tanpa cerai. Sehingga yang dilakukan adalah dipisahkan tapi tidak ada perceraian. Sebelumnya kalau sudah terjadi hubungan badan gimana? Jika yang bersangkutan tidak tahu karena nggak ngerti tentang aturan dalam masalah akad nikah, misal dia nggak ngerti kalau harus ada wali yang sah, sehingga yang jadi wali orang yang tidak berhak jadi wali. Kemudian dia meyakini ini sudah sah, dalam keyakinannya sah, tapi sebenarnya tidak sah, maka akad nikah ini statusnya batal secara syar'i, sah dalam keyakinan pelaku. Kalau terjadi hubungan badan disebut dengan nikah syubhat. Hubungan badannya tidak berdosa karena orangnya nggak tahu, tapi seluruh konsekuensinya tidak diberlakukan. Paham ya? Sehingga harus pisah. Mereka bukan suami istri. Hubungan badannya bukan zina. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang lelaki nikah dengan perempuan yang merupakan saudara sepersusuan.
karena nggak ngerti nikah. Tiba-tiba datang seorang perempuan, dia mengatakan, kamu dan istrimu pernah saya susui. Nggak terima itu suami, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya menikah dengan wanita ini, tapi tiba-tiba ada seorang wanita bilang bahwa saya dan istri saya pernah disusui oleh dia. Apa kata Nabi SAW? Wa kaifa wa qad qil. Nah terus gimana lagi kalau emang benarnya kayak gitu? Tapi kan dia nggak bawa saksi, masa menyusui harus pakai saksi? Sehingga pelaku dalam hal ini tidak perlu saksi, karena ini kondisi yang tidak mungkin disaksikan. Maka dalam keadaan seperti ini mereka nikah, tapi nikahnya batal. Kenapa? Karena nikah dengan mahram, dan nikah dengan mahram hukumnya batal. Mereka dipisahkan. Selanjutnya, kalau kemudian mau nikah lagi, apa yang harus dilakukan? Wallahu a'lam. Selama dia nikah lagi dengan lelaki yang pertama, yang dinikahkan dari hasil yang enggak, dengan cara yang tidak memenuhi syarat tadi atau tidak memenuhi rukun, maka bisa langsung nikah tanpa menjalani iddah. Kenapa Pak Ustadz? Karena hasil dari nikah syubhat itu bisa dinasabkan, sehingga tidak perlu istibra. Tidak perlu istibra dalam arti memastikan rahimnya kosong. Tapi kalau dia mau nikah dengan orang lain, misalnya tadi ya, laki nikah dengan perempuan saudara sepersusuan, karena nggak tahu, terus dipisahkan, balik lagi boleh nggak? Balik lagi boleh? Nggak boleh. Nah wanita ini mau nikah dengan lelaki yang lain, maka kalau wanita ini mau nikah dengan lelaki yang lain, wajib istibra. Apa itu istibra? Memastikan kondisi rahim kosong. Taunya dari mana rahimnya istibra? Haid. Kalau haid berarti kosong, tidak ada anak. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Waalaikumsalam. Bagaimana jika terlanjur memakan uang riba? Apakah harus disedekahkan uang tersebut atau cukup bertaubat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau ada orang yang sudah makan uang riba? Jika dia makan uang riba sebelum dia tahu ilmunya, maka statusnya halal baginya. Kok bisa Pak? Karena dulu sebagian sahabat itu melakukan transaksi riba sebelum datang wahyu tentang riba. Dan di antara riba yang dilakukan oleh sahabat, ribanya siapa? Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Bahkan dalam pengumuman pembatalan riba dan pengharaman riba, Rasulullah SAW mengatakan, wa awwalur riba adha'uhu ribal Abbas. Dan riba pertama yang saya batalkan, yang tidak boleh berlaku, adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, sudah dapat keterangan dari Allah, lalu dia berhenti dan tidak melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka dia punya hak terhadap harta yang dia miliki di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga orang yang nggak ngerti tentang riba, lalu dia mengumpulkan harta dari hasil riba, kemudian ketika tahu dia berhenti, hasil yang dia dapatkan di masa silam tidak perlu dia keluarkan. Dan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini menjadi kesempatan besar bagi orang yang melakukan riba. Dia punya kesempatan taubat, di mana tidak harus memiskinkan diri, agar jadi motivasi bagi mereka untuk bertobat dari riba.
Kau sudah dapat apa? Pak, dulu waktu saya praktek riba, itu sudah berhasil punya rumah 5, apartemen 7, villa 10, mobil 100. Sebelum saya tahu ilmunya. Terus setelah itu, setelah ada kajian tentang masalah riba, saya sudah berhenti. Habis itu gimana? Ya tidak tahu, ini mobil, rumah mau diapain? Silakan Anda pertahankan, itu milik Anda. Tapi kalau misalnya mau Anda kasih ke orang lain, saya pingin harta saya yang bersih, silahkan. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, apa hukum LMM syariah? Ada, wallahu a'lam, pernyataan yang disampaikan oleh Ustaz Irwandi, hafizahullah. Hanya di Indonesia yang ada kalimat MLM syariah. Ya udah gitu aja ya. Ya sebenarnya begini ya. Jadi MLM itu kan yang bermasalah pada posisi apa Pak? Hah? Yang bermasalah adalah di posisi gorornya. Gorornya terjadi pada apa? Ada dua sebenarnya permasalahan utama MLM. Satu goror, dua menggabungkan dua akad dalam satu akad. Kita bahas dulu yang goror. Yang goror kayak gini. Ada orang mau jadi member, tapi dia disuruh bayar. Syarat member apa Pak? Bayar 500.000, nanti dapat produk senilai 300.000. Dah? Lalu dapat marketing kit senilai 50.000. Terus dapat fee jika bisa cari downline, dan nanti bisa mendapatkan fee sekian persen. Baik, dia mikir fee cari downline dapat sekian, oh ada peluang bagus, ikut dia ikut ya, bayar 500. Nah dari 500 itu 500, 300 barang udah beres, ini jual beli biasa. 50.000 marketing kit beres, ini seperti jual beli biasa. Sisa berapa? 150 dapat apa? Peluang fee downline. Jadi terjadilah jual beli peluang. Karena dapat fee itu kan nggak pasti, bisa dapat bisa nggak dapat, tergantung apa Pak? Tergantung kamu dapat downline atau tidak. Kalau nggak dapat downline ya nggak dapat fee, kalau ada downline dapat fee. Ini yang disebut dengan goror, membayar sesuatu tapi nggak jelas apakah bisa dapat atau tidak dapat. Jadinya apa? Goror. Paham di sini? Baik. Masalah yang kedua, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Bentuknya kayak gini. Kamu kalau mau memasarkan produk ini, nanti dapat bonus 30% diskonnya. Sudah? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus belanja dulu senilai 5 juta. Jadi member belanja 5 juta, jadi member dapat produk, bisa dipasarin secara berjenjang. Kalau kaki-kakinya sepasang, kamu dapat bonus 5%. Skema Ponzimu banyak naik, jadi upline yang tinggi, nanti kapal pesiar. Janjinya kapal pesiar. Sudah ngejar dia. Pada hakikatnya di situ menggabungkan dua akad dalam satu akad. Akad apa? Jual beli dan jasa. Saya kalau mau jasa memasarkan harus apa? Beli. Jadinya dua akad. Akad utamanya adalah akad jasa, nyari downline tadi. Akad yang kedua adalah akad jual beli, yang menjadi syarat bagi akad yang pertama. Sehingga jadilah dua akad dalam satu akad. Dan praktek ini termasuk di antara tindakan kezaliman, karena menggabungkan dua akad dalam satu akad. Makanya kadang saya tuh sebenarnya nggak pingin beli barang-barang kayak gini, saya nggak butuh. Tapi gimana? Saya pingin ikut memasarkan. Akhirnya terpaksa beli. Maka jadinya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Paham ya?
Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Contoh yang lain, bang, saya mau utang ke abang. Berapa? 20 juta, ada nggak bang? Ada. Ini kebun sawit bang, nanti saya gadekan ke abang, ya. Silahkan dimanfaatin. Kita bagi hasil. Jadi nanti abang dapat bagi hasil dari kebun sawit ini 10%, dapat 10% atau lebih ya, 30%. Yang penting abang kasih utang ke saya 20 juta. Itu kan menggabungkan antara akad utang dengan akad musyarakah, kerjasama. Ini nggak boleh. Atau misalnya, saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kebun sawit kamu saya beli. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya dia berat hati untuk menjual kebun itu, tapi mengingat dia butuh duit dan itu jadi syarat, maka dia siap untuk menjual kebun sawitnya agar dapat utang senilai 20 juta. Menggabungkan utang dengan jual beli. Ini menggabungkan utang dengan akad yang lain, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Apa hukumnya? Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, Ana ingin bertanya, ada seorang laki-laki yang datang ke orang tua saya, ingin menikahi adik saya. Adik saya perempuan, Ustaz. Kemudian ditolak oleh ayah saya karena si laki-laki sudah memiliki istri. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan dari kami keluarga, laki-laki tersebut menikahi saudari saya dengan memakai wali hakim, yang sejatinya bapak saya tidak pernah merestui atau tidak pernah mengizinkan. Bagaimana status hukum pernikahan tersebut, Ustaz? Mohon bimbingannya. Proses penggunaan wali hakim. Ada. Mungkin ini pemirsa nggak dengar ya pertanyaannya karena nggak masuk suaranya. Saya ulang ya. Jadi ada orang yang menikah dengan menggunakan wali hakim sementara masih ada bapaknya dan bapaknya tidak pernah merestui pernikahan itu. Terus bagaimana status pernikahannya? Proses penggunaan wali hakim itu baru berlaku jika wali nasab tidak ada. Nabi SAW mengatakan, "Faida tasyajara ahadukum fasultanu waliyun liman la waliyalah." Apabila saling sengketa di antara kalian, maka sultan, pemimpin, wali hakim menjadi wali bagi orang yang enggak punya wali. Karena itu wali ada urutannya. Wali nasab, kalau enggak ada wali nasab baru wali hakim. Wali nasab itu beragam. Ayah, kakek, anak, itu urutan awal. Saudara, paman dari bapak, hanya dari bapak. Dan seterusnya. Intinya semua orang yang dapat asobah dalam pembagian waris, itulah wali hakim. Itulah wali nasab. Sudah? Sehingga kalau urutan wali nasab ini nggak ada semuanya, baru wali hakim. Maka wali hakim berlaku jika wali nasab tidak ada. Kalau masih ada wali nasab gimana Pak? Langsung ke wali hakim, batal. Karena dia ngelangkai. Dan setahu kami KUA punya prosedur dalam penggunaan wewenang wali hakim. Sehingga kalau ada ayah yang nggak mau menikahkan putrinya tanpa alasan yang dibenarkan, ini anak bisa lapor ke KUA, bapak saya nggak mau nikahin saya. Apa alasannya? Nggak jelas. Maka KUA akan menggunakan prosedurnya. SOP-nya, dia akan menghubungi sang bapak resmi dari KUA, bukan atas nama pribadi ya. Pak, putri bapak mau menikah tapi bapak melarang tanpa alasan. Bisa nggak bapak menghadap? Nanti akan dikonfrontasi.
antara pihak wali dengan putrinya. Ya, untuk ditegaskan apa alasannya. Kalau tetap setelah orang tua mungkin akan menyampaikan alasan, saya nggak setuju karena 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya. Nanti KUA akan menimbang ini alasan yang bisa diterima atau tidak. Kalau nggak bisa diterima, KUA akan memaksa kepada sang wali yang sah. Pak, alasan Bapak tidak ada yang bisa diterima. Kenapa Bapak tidak mau menikahkan putri Bapak dengan laki ini? Alasan 1, giginya kuning. Alasan yang kedua, ingusan. Jadi alasannya alasan yang tidak begitu kuat ya. Ketika nggak begitu kuat, maka si KUA bisa maksa. Kalau kemudian bapaknya tetap nggak mau, KUA akan mengatakan kepada orang tua, kalau bapak tetap tidak mau akan kami ambil alih. Pengambil alihan itu baru terjadi setelah orang tuanya nggak bersedia, tanpa alasan yang kuat. Itulah wali hakim yang sah. Kalau tanpa prosedur seperti ini langsung wali hakim, maka nikahnya tidak sah. Hati-hati ya dengan masalah perwalian. Makanya pastikan walinya wali yang legal dan dia melakukan praktek nikah dengan menggunakan wali yang sah dan legal. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya Ustaz tentang akad ijarah al-muntahiyah di tamlik. Ada praktek di sini. Sewa beli, pernah dengar Pak? Ya. Ijarah muntahiyah bi tamlik itu kalau bahasa kita ya buy to lease atau lease to buy. Awalnya disewa terus nanti dijual belikan. Atau sewa beli, awalnya sewa terus berujung beli. Ini menggabungkan dua akad dalam satu akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Dan para ulama yang melarang praktek menggabungkan dua akad dalam satu akad menyebutkan bahwa ijarah muntahiyah bitamlik, praktek sewa kemudian nanti ujungnya ada jual beli, salah satu di antara contohnya. Produk yang paling banyak yang kayak gini itu produk leasing. Leasing di Indonesia itu rata-rata pakai lease to buy. Sewa ujungnya beli. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz mau bertanya di luar tema. Bagaimana sholat Jumat bagi orang dalam keadaan safar? Yang kedua, bagaimana sholat dalam kondisi tersebut? Bolehkah dijamak qashar? Bagi musafir, sholat Jumat dalam keadaan safar, bagaimana caranya? Musafir hanya bisa menjadi tabi, pengikut, dan tidak bisa menjadi penyelenggara. Nah, dalam Jumatan itu ada penyelenggara, ada pengikut. Pengikut itu berarti siapa? Makmum. Kalau penyelenggara yang mana? Yang menyelenggarakan, yang mengadakan. Sudah? Yang berhak untuk menyelenggarakan Jumatan syaratnya harus mustautin. Orang yang berstatus mustautin. Siapa itu Pak mustautin? Penduduk yang menetap di situ. Penduduk yang menetap. Namanya apa? Mustautin. Penduduk yang menetap. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan wa yushtaratul istitan, dan disyaratkan harus mustautin bagi orang yang mau menyelenggarakan Jumatan. Oleh karena itu musafir tidak boleh menyelenggarakan. Sehingga kalau ada rombongan musafir, contoh di musola bandara, di dalam musola bandara nggak ada satupun orang asli situ, penduduk yang menetap di situ, semuanya musafir. Terus kumpul di musola, ayo kita Jumatan, batal semuanya. Karena Jumatan tidak boleh musafir, harus mustautin.
Sudah? Tapi kalau kita musafir ikut Jumatan yang diselenggarakan oleh penduduk setempat, boleh. Contohnya, Anda umroh, Jumatan di mana? Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Status kita sebagai apa? Musafir. Ngadain sendiri boleh nggak Pak? Di hotel? Ya nggak boleh. Apalagi Pak, kita mau buat Jumatan kedua di Masjidil Haram, cek, masuk penjara. Nggak lama itu ya, nggak boleh ya. Nah, jadi dalam posisi ini mustautin hanya yang boleh menyelenggarakan mustautin, sedangkan musafir boleh mengikuti, bukan menyelenggarakan. Dan kita ketika safar bisa menghadiri Jumatan sebagai pengikut, sebagai makmum, bukan sebagai penyelenggara. Dipahami insyaallah? Nah, kalau musafir diminta jadi khatib boleh nggak? Boleh. Diminta jadi imam boleh, tapi bukan penyelenggara. Sehingga dia jadi khatib, jadi imam boleh, tapi bukan penyelenggara. Tapi kalau penyelenggara nggak boleh. Dipahami ya? Jamak Jumatan dengan asar, apakah boleh? Ulama beda pendapat. Jumhur membolehkan, dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih kuat, sehingga diperbolehkan menjamak antara Jumatan dengan sholat asar. Wallahu a'lam. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Jamaah udah mulai senang dah udah. Begitu antum menyebut pertanyaan terakhir senyum semua. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga dan para kru. Barakallahu fikum. Bertanya Ustaz tentang kasus anak. Anak menjual biji kopi kepada penanda kopi. Penanda kopi mengambil beberapa biji di tangannya dan mencicipinya. Setelah itu, biji-biji kopi yang sudah ada di dalam karung diangkat oleh pembeli dan terjadilah transaksi jual beli. Apakah kegiatan ini termasuk dalam law yang diharamkan Ustaz? Karena harga kopi dilihat dari perkiraan pembeli tanpa ditimbang oleh alat timbangan. Nah, diangkat terus. Baik. Ada jual beli yang disebut dengan jual beli muayyan. Jual beli muayyan itu objeknya ada di tempat. Misalnya Anda datang ke counter, ada banyak HP ya, ada puluhan HP. Saya mau beli HP yang ini, sudah, terus dikasihkan. Saat Anda beli HP, Anda pakai satuan apa? Ditimbang atau ditakar? HP 1 on atau ditakar? HP 2 liter. Kita tidak nimbang dan tidak nakar, tapi kita periksa, dicek sudah memenuhi standar ISO WA, ISO SMS, ISO telepon. Nah, memenuhi standar ISO, beli. Sudah? Boleh nggak transaksi ini? Boleh. Kenapa? Barangnya muayyan. Nah, untuk barang muayyan, apa yang ada di depan terlihat oleh mata, bisa dipegang, transaksi, silakan. Nah, untuk barang muayyan tidak harus ditakar, tidak harus ditimbang. Sehingga kalau boleh nggak Pak, saya bawa kopi 1 kresek. Nah, terus dia ngambil sampel, dicicipi. Baik. Kemudian transaksi, kopi kamu ini 1 kresek saya hargai 100.000. Mau nggak? Kan ada dililan kayak, oh jangan 100.000. Berapa? Ya 150 lah. Dililan, akhirnya deal di angka 125. Oke, deal 125. Anda tahu kopi itu, penjual juga, pembeli juga tahu kopi itu ada di depannya seperti ini. Boleh nggak Pak transaksi seperti ini? Padahal tidak ditimbang. Boleh, bukan syarat harus ditimbang. Tapi kalau Anda beli yang barangnya nggak ada di depan, Mas saya pesan kopi jenis ini, tolong serahkan besok pagi. Itu harus ada satuannya. Harganya berapa? Per kilo sekian. Nah itu, karena nanti yang ditemui adalah sesuai dengan takarannya. Sehingga orang ini jualan kopi tanpa ditimbang, karena kopinya sudah ada di tempat, fisiknya ada, disentuh bisa, diangkat bisa, nggak perlu ditimbang, nggak masalah.
Sama dengan jualan, dulu kan orang jualan beras itu digunduk, gundukan ya. Ada orang jualan dedak, tahu dedak, bekatul ya, itu gundukan. Saya beli satu gundukan, ya pokoknya rata-rata sekian, harga sekian, karena satu antara dia dengan pembelinya saling sama tahu seperti apa barangnya. Yang seperti ini meskipun tidak ditakar hukumnya boleh. Tapi kalau mau ditakar ya silahkan, nggak ditakar silahkan, karena bukan syarat jika barangnya ada di tempat harus ditakar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya berada di salah satu lingkungan yang sunnah tidak hidup di situ. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Apakah berjuang untuk dapat berpindah ke tempat yang lebih layak, atau cukup dengan menjaga keistiqomahan walaupun dengan hanya menyaksikan kajian online? Mohon nasihatnya. Dulu Nabi SAW tinggal di sebuah daerah yang tauhid tidak hidup di situ. Lebih parah dibandingkan sebatas sunnah tidak hidup. Karena kanan kirinya orang berbuat syirik. Ka'bah isinya apa, Pak? Ka'bah dulu berhala. Sehingga di sekitar Ka'bah ada berhala, banyak berhala. Safa dan Marwah ada berhala. Di mana-mana ada berhala. Sehingga beliau ketika di Mekah mau gerak ke kanan dan ke kiri isinya orang berbuat syirik. Tapi beliau bersabar dan mendakwai mereka. Alhamdulillah Allah jadikan dari satu orang ini menjadi miliaran manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengalami kondisi yang sama. Setelah beliau memiliki prinsip tentang ajaran tauhid, beliau melihat ada banyak pelanggaran terhadap kuburan. Ada banyak pelanggaran terhadap kuburan. Di sini kuburan diagungkan, di sini kuburan diagungkan. Ketika sudah fokus di kuburan, kiblatnya ditinggal. Makanya mereka ketika berdoa menghadapnya kemana? Ke kuburan. Sehingga kuburannya misalnya ke arah timur, ya mereka menghadap ke arah timur. Kiblatnya di belakangnya. Orang kalau sudah gandrung dengan kuburan, kiblat ditinggalkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, di Mesir juga seperti itu, di negara-negara yang lain juga seperti itu. Baik. Maka kalau Anda adalah warga asli setempat, sebaiknya kami sarankan Anda bertahan. Barangkali Anda bisa mempengaruhi yang bisa dipengaruhi, terutama untuk anak-anak seusia Anda atau yang di bawah Anda. Karena biasanya yang lebih muda itu lebih bisa diajak untuk berpikir yang sifatnya lebih progresif, lebih maju. Diajari misalnya bagaimana cara ibadah yang benar, mengikuti panduan yang benar, dan seterusnya. Yang kedua, kalau Anda ngontrak di situ, kalau ngontrak kan tidak punya peran yang banyak di masyarakat ya. Jika memang Anda tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah lahiriah, misalnya posisi Anda yang menjaga keistiqomahan berkaitan dengan ciri fisik, ini mengundang celaan banyak orang, bahkan memberikan ancaman fisik, maka sebaiknya Anda pindah. Berarti ini bukan lingkungan yang kondusif untuk Anda tinggali. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari jemaah, bagaimana sikap seorang suami manakala istri tidak suka dipimpin, suka ngeyel begitu? Bagaimana ketika istri suka ngeyel? Istri suka ngeyel. Sikap seorang suami bagaimana? Hah? Salahnya apa, Pak? Suami manut. Cari lagi. Golek apa, Pak? Masya Allah. Ini istrinya hadir nggak? Hadir. Baik. Berarti yang bertanya suaminya. Berharap nanti istrinya mendengar. Mungkin. Oh gitu. Sebutkan saja namanya. Nggak ada. Nggak ada nama, Dat. Ya. Maka mohon ibu yang bersangkutan
Yang merasa tolong merasa ya. Yang tidak merasa nggak usah, jangan merasa. Tolong ibu yang bersangkutan hargai pertanyaan suami Anda. Meskipun saya nggak ngasih jawaban ya. Karena dalam pertanyaan itu sudah terkandung jawaban. Karena isinya bukan pertanyaan itu Pak, keluhan. Sehingga kalau sampai Anda dikeluhkan di majelis ilmu, itu berarti Anda perlu dibenerin ya. Sehingga nanti silakan tetap istiqomah hadir di majelis ilmu bersama suaminya. Semoga nanti ada perubahan, insya Allah. Nah, udah itu jawabannya kan. Ada pertanyaan dari jamaah yang hadir. Bismillah. Ustaz, apa batasan bukti nyata kekufuran bawahan tadi yang jelas apa ya? Pemimpin Al-Zaitun apakah perlu dilengsarkan? Apa batas bukti kekufuran yang disebut oleh Nabi SAW? Illa antarau kufran bawahan, kecuali ketika kalian melihat ada kekufuran yang bawah. Kekufuran yang bawahan yang jelas adalah kekufuran, perbuatan kekufuran yang tidak tertutupi dengan syubhat. Kalau masih ada penutup syubhat, maka berarti belum bawah, belum kekufuran yang jelas. Misalnya ada orang yang misalnya menetapkan hukum selain hukum yang Allah turunkan. Nah, ketika dia menggunakan hukum itu, kan ada banyak pertimbangan. Kemudian dia punya syubhat. Seperti ini masih boleh, seperti ini tidak masalah. Keberadaan syubhat itulah yang menyebabkan status kekufuran tadi apa Pak? Belum sah untuk divonis pelakunya sebagai orang kafir. Maka dalam hal ini belum boleh untuk dilengsarkan. Karena dia punya takwil. Contoh yang lain misalnya, Al-Ma'mun tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Meskipun Al-Ma'mun memerintahkan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Karena Al-Ma'mun punya keyakinan Al-Quran makhluk didasari oleh syubhat. Posisi syubhat inilah yang menghalangi Al-Ma'mun keluar dari Islam. Ya? Makanya beliau tidak perintahkan Al-Ma'mun dilengsarkan. Yang kedua, bahwa kita punya bukti terhadap tindakan kekufuran itu. Bukti yang dimaksud adalah bukti perbuatan dan bukti dalil. Bukti yang dimaksud ada dua. Pertama apa? Perbuatan pelakunya. Saya punya bukti. Apa buktinya? A, B, C ini saksinya. Dia melihat pemimpin ini melakukan seperti ini. Saksinya A, B, C. Bahkan saksinya ada banyak. Nah, kalau sekian saksi ada banyak ini, kuat bahwasanya A, pemimpin A ini telah melakukan pelanggaran, maka dia punya burhan indallah. Yang kedua, dia punya dalil kalau perbuatan pemimpin ini melanggar, sehingga dia juga punya burhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indakum minallahi fihi burhan, bisa maknanya adalah dia punya bukti atas perbuatan, atau makna yang kedua adalah dia punya bukti berupa dalil yang menghakimi perbuatan itu. Wallahu a'lam. Contohnya seperti apa Pak? Kekufuran yang bawah, yang jelas-jelas nyata. Misalnya pemimpin ikut melakukan sajen kepada selain Allah, menyembelih hewan kepada selain Allah, atau dia melakukan praktek kesyirikan yang lain, sujud kepada selain Allah, dan seterusnya. Dalam posisi ini kita bisa sebut si fulan telah melakukan tindakan kekufuran dan dia tahu itu kekufuran, kemudian sudah dikasih nasihat tapi tetap bertahan, artinya dia tidak punya syubhat. Maka dalam posisi ini berarti boleh kita nyatakan fulan telah keluar dari Islam, dan kaum muslimin di negara Islam tidak boleh dipimpin oleh
kepala negara yang non-muslim. Nah, dengan alasan itulah boleh untuk diganti pemimpinnya. Tapi itu pun masih melihat jika ada dampak buruk yang besar. Pak, pergantian kepemimpinan ini nanti akan menimbulkan dampak buruk yang besar. Meskipun bisa jadi kita menang, tapi ada banyak orang yang meninggal, akan ada banyak korban, maka para ulama menyarankan sebaiknya tidak dilakukan. Baik, dan seperti yang tadi kita sampaikan ya, semua proses pergantian pemimpin itu pasti diiringi dengan chaos, kecuali yang terjadi secara legal. Dan yang legal itu pun kadang masih banyak chaos. Kapan suasana negara jadi agak tegang? Musim pemilu. Sehingga semuanya selalu waspada ketika ngomong tahan bicara, ini lagi tahun politik, tahan bicara, ini lagi tahun politik. Suasana itu selalu ada. Jadinya kita merasa nggak nyaman, ya, tidak bisa begitu bebas dengan alasan tahun politik. Bahkan itu berimbas pada ekonomi. Sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan oleh seseorang kadang tidak lancar karena orang bilang tahun politik, musim pemilu, sehingga suasana ketegangan masih cukup dominan. Padahal negara ini sudah sepakat untuk melakukan itu, di mana proses kepemimpinan dipilih melalui proses pemilu. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan mengenai hadis yang kedua tadi, mengenai barang siapa membenci pemerintah, kemudian dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Karena ada syubhat yang menyatakan bahwa kematiannya adalah mati kafir. Ini beberapa kali sudah kita sampaikan ya. Ada sebagian kelompok yang mengatakan famata mitatan jahiliyah, dianggap bahwasanya mati jahiliyah di sini maknanya adalah mati kafir, dan ini tidak benar. Karena Khawarij itu memberontak siapa? Ya? Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dan tidak ada pemimpin yang lebih baik dibandingkan Khulafaur Rasyidin. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Ali. Sehingga ada orang yang bertanya kepada Ali tentang Khawarij. Orang yang paling dibenci Khawarij, Ali bin Abi Thalib. Orang yang menjadi sasaran paling dibenci Khawarij adalah sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada yang tanya sama Ali, ahum munafikun, apakah Khawarij itu orang-orang munafik? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu zikirnya dikit, dan kalau sholat malas-malesan. Khawarij enggak seperti itu. Mereka rajin membaca Quran, mereka rajin ibadah, dan tidak sebagaimana karakter munafik. Sehingga mereka bukan munafik. Lalu siapakah mereka? Faman hum, lalu siapakah mereka? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna alladzina baghaw alaina. Jawaban itu sampai sekarang dipakai oleh para ulama ketika menghakimi orang yang berstatus Khawarij. Hum ikhwanuna alladzina baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang bertindak dolim kepada kita. Sehingga Khawarij, kata Ali, tingkatannya adalah saudara kita, maksudnya sesama muslim yang bertindak dolim. Maka sebatas melakukan pemberontakan dan mati dalam posisi belum bertobat, tidak sampai pada tingkatan kafir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.